ya guys, by the way, sebelum pengambilan video ini, kita udah mengikuti protokol kesehatan yang ketat loh. Makasih ya udah menonton videonya. Enjoy the podcast. Aduh, siapa itu yang kepentok? Udah. Siapa tadi kepentok? Enggak apa-apa, kita openingnya gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Siapa yang kepentok? Gestar kita kepentok. Gak apa-apa. Wah, kembali lagi. Oh my god, di episode sekian kita, episode ke-7 ya. Udah banyak ya ternyata kita. Iya, betul. Semoga setiap Episode menghibur Ya. kalian semua yang setiap menonton. minggu kalian gak bosen ya. Karena Iya. kan emang tujuan kita tuh sebenarnya tuh menghibur kalian. Tar dulu. Lu apaan sih? Ayo berdua. Kenapa ini dong? Nah, Nah, lo dong tes. kesinian. Iya. Hai guys, akhirnya Nasta balik lagi nih setelah 2 episode. Kalian ditemani bersama Ale yang isinya ribut doang sebenarnya ya. Jadi ketawa. Berarti emang bener Ale tuh ribet ternyata. Karena gue gak pernah akur sama Ale. Tuh Jadi kan. tuh gue Emang- kayak kurang aja emang- sebenarnya kalau sama Ale. Emang partner gak sih? Enggak ya? Emang gak bagus. Emang gue sama Nasta harusnya partner. Iya. Dilihat-lihat ini banget. Oh, gue tegang cuy. Kayak nervous gitu gimana? By the way, hari ini kita kedatangan Zalzabila Putri. Jadi di sini dia sebenarnya termasuk tim IT di sekolah kita juga ya, di Betul. OSIS MPK. Betul, partnernya. Kalau misalnya Reza. ditanya kenapa sih yang diundang kok OSIS MPK mulu? Ya soalnya Keterbatasan tempat. bener Ya? banget. Bukan keterbatasan tempat, Apa tuh? nggak ada yang mau. Iya, ditawarin. Enggak, gue gak bisa, gue malu gitu. Jadi gue suka relawan gitu guys. Gitu Mau- kan, tuh. Dengan sendiri ya. Bisa. Beda, Uti mau ini dulu gak? Mau ngenalin diri Perkenalan. dulu? Nanti kamera ya. Boleh. Karena sebelah sana asik. Hai. Bilang hai mama, hai papa gitu. Hai mama, hai papa, aku masuk kamera loh. Guys. Aku masuk YouTube Mama. Oke, nama gue Zalzabila Putri, biasanya dipanggil Putri, kelas 11 IPSD. Oh iya, tadi cakep. katanya lo pengen bikin ini dulu. Guys, aku tuh mau ngasih disclaimer. Nanti editor tolong ya taruh di awal. Kasian tau Kerjaan lagi, kerjaan lagi. Ya, tugas gue kayaknya gak kelar. Iya. Jadi bagi yang mau dengar, tolong jangan pakai earphone guys. Gue takut nanti tiba-tiba teriak, kuping kalian sakit. Iya. Karena tuh Putri tuh kalau misalnya teriak tuh lebih parah dari gue dan Asta. Dia tuh bener-bener Iya, teriak parah banget. kayak SMA Aduh. 3 ke SMA 8 tuh Enggak, masa tiba-tiba teriak itu bukan yang kayak Iya, gimana, bukan iya, pada iya, benar. gitu deh. Wah, Nasta apa kabar by the way? Kayak gak pernah sumpah ya, padahal cuma 2 episode dong di setahun, 3 tahun gak ketemu. Oh, iya. Kita kayak kangen banget sama gue. Sebelum podcast mulai gue mau cerita dong, Ti. Jadi Boleh. Jadi kan kita kan masih keterbatasan alat ya Enggak, kayaknya lu mau cerita yang tadi. jadi terus tadi tuh Reza Mana, itu ya? kan bilang kan, jadi sebenarnya tuh biasanya Reza yang ngambil kamera Radi kan. Terus Reza hari ini berhalangan datang on time, jadi ya kayak bisa gak kalian datang duluan, ngambil kameranya duluan. Lo tau gue sama Nasta mendaki gunung lewati lembah kan. Parah banget guys jalanannya sumpah. Jadi tuh jalanan ke Ragunan tuh ada di mana gue kayak ini jalanan lurus gini, tiba-tiba turun lagi. Turun, curang banget. Sampai kayak Gue sama Allah Nasa, Akbar gitu. gue sama Nasa tuh pas turunan kayak teriak wah. Udah gitu kita tuh harusnya lewat mana, tapi kelewatan mulu karena Iya, gue nggak bisa baca maps, maafin gue ya. kayak ngomong Iya, lo pernah belok gak sih kayak kanan. gitu? Enggak, tapi cuy, sorry Putri aja. tapi Putri jago baca maps sih. Iya tuh, beda sama kita. Lebih ke gue sih sebenarnya. Ini Astagfirullah. ngakaknya lagi tuh gue sama Nasa tadi diajak tiba-tiba kita ke Pondok Cabe, ke Pamulang. Jauh banget, guys. Lurus lagi kok udah di Tangerang Selatan. Iya, betul. Terus tiba-tiba keluar dari mana entah kok tiba-tiba Nasta kita di mana? Cinere. Cinere ternyata ada dekat rumah saudara. Dari ternyata. Selipi jauh ya. Iya. Oke, udah. Udah. Kita Skip intro dulu. lama banget. Sekarang kita Maaf ya balik ke Putri podcast, ya. oke. Kamu santai aja. Jadi Ti hari ini gue sama Nasta mau Stop. ngajak lo- Apa? Kita nggak ada opening. Oh iya lupa banget. Tuh kan? Ya ampun, maaf ya. Kalau nggak gue ingetin, nggak bakal gue namanya opening. Ayo apa nih gue Ya. bisa deh. Lo dong yang ngelit, lo yang ngelit ceritanya. Coba. Jangan dong, jangan. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa coba. Jangan. Ini biasanya semoga chemistry gue sama Nasta kebangun lagi ya setelah 2 episode. 2 abad kali ya. Enggak ketemu. Ayo tak. Yuk. 1, Tuh. 2, 3.
Kembali lagi di Bercanda. Tahu Bercanda kan? apa? Harusnya tahu orang dia tim podcast Enggak, juga. udah enggak. Bagi cerita dengan teladan kan. Tuh masih make share dulu lagi. Cross check dulu iya. Bener kan? Iya, iya. Oke. 1 2 3. Kembali lagi di Bercanda. Berbagi cerita dengan teladan. Oke. Pada kesempatan kali ini, entah kalian dengerinnya pagi, siang, sore, malam, pokoknya kita pengen ngebahas tentang toxic friendship. Waduh, dalam ya. Oh, kemarin gue nontonnya relationship nih lebih Iya, yang ke sama gue ya, percintaan. yang sama Zaneta sama Ale kan. Iya. Sebenarnya gue di situ udah menyinggung sedikit tentang si toxic friendship ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam. Oke. Siap? Taruh dari tadi gue deg-degan demi apapun. Padahal tuh biasanya dia heboh sendiri ya. Padahal di belakang kamera, ya banget, Allah. Biasanya kan gue belakang kamera cuy. Jadi Dia pas dia depan tiba-tiba kayak jadi pendiam gitu. Pendiam gara-gara grogi kayak. Benar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tak? Yuk, jadi di podcast kali ini ada beberapa pertanyaan yang bakal kita lontarin berdua. Kita, astagfirullahaladzim. Betawi ya. Apa? Anak Guru bahasa Betawi Indonesia. Nih gue nanya dulu nih. Nih menurut lo, toxic friendship tuh menurut lo apa sih gitu? Kayak pendapat lo sendiri aja. kalau menurut gue tuh toxic friendship itu Asik. Asik. aduh, Lanjut. Asik. toxic friendship itu di saat kayak lo lebih mementingkan perasaan temen lo dibanding perasaan diri lo sendiri. Menurut gue sih definisi toxic friendship kayak gitu. Jatuhnya lo gak enakan sama temen ya? Iya, kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut gue juga bisa lo terlalu mementingkan Ah, perasaan benar. lo daripada kepentingan Egois. Iya, iya, jatuhnya egois benar, ke benar, teman. benar. Iya benar. Oke. By the way tadi gue jawabnya gitu kan. Ya kebalik. Oh, bilangnya lebih mementingkan perasaan teman. Oh, karena daripada dia lo, dia daripada- tipe-tipe yang kayak gitu. Aduh, enggak enak. Karena Putri itu tipe yang orang yang gak enakan. Kalau misalnya Putri, kayak misalnya gue lagi kenapa, nanti dia gak enakan kayak dia tuh minta maaf tuh bisa kayak kan Be maafin gue, padahal gue udah kayak ya udah nggak apa-apa. Tuh kan? Gua Kenapa, bilang, Ja? kan sama kayak lo minta maaf terus Oh, sama iya, benar. tim Karena gue IT. gak enak. Iya ya, tuh gue kan. kesannya ngebansurin Reza mulu. Iya. Reza tolong dong gitu. Sampai Reza pansing orang. Maaf ya, Ja. Oh ya, gue mau nanya nih ke kalian berdua. Kalian berdua tuh ngerasa gak kalian toksik? Kalau gue sempat kemarin gue bilang di podcast sama Ale sama Zaneta, gue termasuk orang yang ya menurut gue toksik. Ya, pokoknya gue. Iya. Tahu kan Kalau gue? kalian gimana? Gue toksik. Nasa dulu apa gue? Coba Nasa Boleh, dulu. gue. Nasa dulu. Gue tahu lah, gue toksik. Kalau lo gimana? Toksik. Aduh, gue tuh sebenarnya bingung gue ini toxic apa enggak. Cuman kayak di satu sisi gue kayak ngerasa gue egois banget. Kayak gimana ya? Parah lo egois banget, gak bisa. Bercanda. Enggak, temen kayak gini skip aja. Skip gitu. Nggak, maksudnya kayak gue Bercanda. kadang suka gak memikirkan perasaan temen gue gitu lah di saat gue ngumpul kayak aduh itu lebih gue mikirnya terlalu kesana banget sih, cuman kayak jadi gue di sini nggak tahu sebenarnya gue toxic apa enggak, cuman kadang di satu sisi gue pasti Ngerasa toxic. toksik ya? Kayak semua orang punya toksik Sisi sendiri. toksik Iya. masing-masing. Iya kan, pasti kan. Enggak mungkin enggak. Apa sih? Apa sih kenapa sih pengertiannya gitu? Nyebelin banget, lanjut. Ya udah terus nih. Nih kita lagi bahas toxic, terus kan pasti ada nih ciri-ciri gimana orang toxic. Nah, tuh menurut lo ciri-ciri gimana tuh? Ya itu yang tadi kayak gue bilang kalau ciri-cirinya tuh kayak di saat lo tuh udah mementingkan perasaan orang lain gitu loh, jadi gimana ya? Jadi Aduh, lo nggak jadi perasaan kita diri sendiri fokusin gitu. ke bahagianya dia daripada diri kita sendiri. Itu sebenarnya ternyata nggak baik ya kayak gitu ya. Enggak bahaya Baik lah. banget, Tapi cuy. gue kayak gitu sih sebenarnya. Ngerasa terbebani sumpah. Jadi kayak lo pas Jadi ngumpul kayak lo gak happy. Lo ini ya, sih. lo kayak merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan Nah temen itu lo. Iya. iya kayak Itu- gitu banget. Jadi tuh ada quotes kayak bahagiain diri lo sendiri dulu Baru orang bahagia. lain. Tapi kadang susah guys, sumpah susah kalau. Emang iya Maksudnya pasti kayak- sih. Karena gak tahu kenapa kalau di mindset gue kalau orang lain bahagia gue juga ikut bahagia, Nah, walaupun itu sebenarnya kayak tuh gitu. dalam diri gue kayak aduh gue tertekan. Enggak sih, sebenarnya tuh egois jatuhnya. Iya ya. Jatuhnya egois. Oh terus kalau menurut gue ciri-ciri orang toxic itu juga ya selain egois, lo tau gak sih ada tipe-tipe teman yang cemburuan? Maksudnya Oh, iya, bukan cemburu ke bener. pasangan juga ya, maksudnya kayak yang misalnya gue temenan nih sama lo, kita udah temenan lama, terus tiba-tiba lo temenan sama Putri, terus gue tuh kayak yang cemburu gitu sama lo, kayak kalau tiba-tiba main sama Putri sih, terus habis itu gue ngelarang lo yang kayak enggak lo jangan main sama Putri lah, terus gue entah tiba-tiba kayak ngomongin Putri yang kayak
Putri itu sebenarnya orangnya nggak baik, bla bla. Itu termasuk toksik dong. Karena gue cemburuan ke lo. Itu parah sih toksiknya, jujur aja. Itu Kayak udah di toksik. tahap mana gitu. Karena tuh kayak menurut gue lo juga agak menghambat bukan tumbuh kembang. Berkembangnya sikap lo. pertemanan. Ya, Iya, itu deh kayak pokoknya. Iya proses pendewasaan temen lo mungkin atau apalah entah Ya, itu. betul. Soalnya gue juga pernah memiliki teman yang seperti itu kak. Waduh. Nah. Sebut gak nih nomornya? Jangan dong. Jangan sebut merek. Jatuh lagi kak. Gue pernah mengalami itu dan jangan sebut merek deh. Pasti udah pada tahu. Siapa? Kok mancing jangan lanjut Nasta Susah lanjut. ngeremeh susah demi Allah. Nasta lanjut. Nih, Gue takut. lu pasti pernah ada di nih Be. Berarti pasti lo pernah kan ada di toxic friendship itu kan? Iya. Iya kan? Kalau gue pernah. Kalau gue gak pernah sih. Seriusan. Serius gak pernah. Gila, keren Teman banget. gue baik-baik semua. Maksudnya kayak gue gak pernah Lo nganggep kita ngerasa, apa sih? Ih, keluarga gue. Kalau gue lagi kayak keluarga gue, semua teman OSIS SMPK tuh udah kayak keluarga gue. Family. Terus ya, Family friendly. iya gitu. Gue salah. Kayak lo bayangin aja nih setiap kayak kita seminggu sekali tuh bisa ketemu berapa kali cuy. Bosan gak sih lo? Ketemunya ini lagi gitu. Iya dong, enggak. 4L, lo lagi. 4L. Lo lagi. Lo lagi. Tapi lo pernah di toxic friendship itu berada di Nah, sampai berantem pernah. Aduh, iya, berantem. berantemnya di mana tuh? Terus dengan gitu. Malu banget OMG. Gue Kalau- berantem lah pasti lah. Ini sih, kalau gue pernah berada di toxic friendship itu karena gue merasa gini. Lo tau kan kalau di dalam grup biasanya suka ada grup lagi. Oh, Kubu dalam kubu. parah sih. Oh, Jadi itu kayak misalnya Circle dalam circle. ya kayak misalnya gue punya geng misalnya gue Nasta Uti sama Syafna, terus nanti gue bikin geng lagi, Uti nggak diajak. Nah itu sedih banget kalau gue ini contohnya. Ya sedih sih. tapi lo pernah gak punya circle dalam circle? Ada lah. Oh gue pernah banget. Gue gak pernah kayak gitu. Circle dalam pernah circle. Kayaknya pernah deh itu pas SMP. Jadi tuh gini ceritanya, gue temenan. Aduh, ada kali ber-12 orang itu tuh Banyak banget kenal gitu. Demi pas SMP gitu cewek kayak Banyak cewek banget. cowok gitu, ngerti gak sih? Oh, campur. Nah terus habis itu gue nggak tahu ya, jadi kayak gue tuh berusaha gabung sama cewek-ceweknya, tapi cewek-ceweknya ini tuh pada memisahkan diri. Gue kesel banget. Ngerti kayak dikecilkan ya jatuhnya. Kalau gue tuh enggak nih, enggak agak kocak sih, gue agak gedok juga sama nih orang nih. Ini terjadi pas SMA. Nih, jadi ceritanya lagi mau bagi-bagi tugas. Terus nih masih ada grup lama, bikin grup baru. Terus temen gue nih yang di grup baru nih kayak, "Nas, buka grup." Terus orang yang gak diajak kayak ngecek HP kayak gak ada chat. Ya Allah. Kayak ciduk dong. Terus dari situ Terima teman yang sekarang bukan sih? cuman itu Bisa nggak usah gibah? Bisa gak? Nggak usah gibah. Kalau mau gibah nanti aja. Oh, ya, maaf, Setelah maaf. off cam. Nanti aja. Jangan pas lagi on air gitu. Tapi menurut kalian toxic friendship itu pas kalian lagi berada di jenjang pendidikan apa? Maksudnya kayak kalau menurut gue itu SD sih termasuk toxic sih menurut gue. Kalau kayak SMP dari SD deh. kalau Ada di SMP toxic- SMA tuh toxic gitu. maksudnya enggak Iya nggak terlalu sih? toxic kalau menurut gue. Menurut lo tuh lo berada di toxic friendship ini tuh pas kapan? Jadi sejujurnya kan gue kayaknya nggak pernah merasakan itu kan toxic itu. Cuman kayaknya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kayaknya gue pernah deh pas SMP yang gue bilang itu circle dalam Iya. circle itu. Nah Kalau itu gue- puncaknya SMP. Oh, lo puncaknya SMP. Kalau lo? SMA sih. Kalau lo SMA. SMA. Kalau gue di SD. Oh gila, SD, kecil loh. SMP. SMA. Enggak, karena dulu pas SD itu gue punya adat salah satu teman gue nggak usah disebut namanya. Dia termasuk apa ya? Kalau menurut gue sih agak egois. Nah, Boleh sebut merek aja gak? nggak mau, gue nggak mau gibah. Terus habis itu ya udah kayak dia tuh kayak yang ngomongin. Jadi tuh dulu gue punya grup berenam. Tapi waktu itu kan gue itu baru dikasih handphone itu kan pas SMA ya. Jadi pas SD sama SMP gue nggak megang handphone kan. Astagfirullahaladzim, terus lo tau berita-berita dari mana? Handphone mak gue. Oh sedih banget. Jadi pada saat itu gue berarti gak di invite ke grup dong. Oh tentu. Jadi ternyata di grup ini tanpa gue mereka ngomongin gue. Oh ya Allah. Ya Allah. Dan terus tuh gue pas lagi lagi buka. Waktu itu gue lagi minjem handphone mereka gitu kan, kayak yang minjem dong. Waktu itu gue pengen buka grup. Oh, gue pengen ngelihat profile picture temen gue. Gue pengen ngeliat profile picture temen gue.
tiba-tiba tuh kayak ada notif kayak si Naila SKSD banget. Gua kayak, Parah banget. Jujur. padahal lo tau gak, jadi tuh sebenarnya menurut gue itu bukan SKSD, karena waktu itu gue punya temen, dia tuh saudara jauh gue gitu. Jadi eyangnya dia ini saudara gue di kampung, Ya saudara Allah, orang injit gue di kampung, ya. kampung. Terus dia kayak, Naila SKSD banget sama eyang. Bentar deh, gue mau ngomong, gue kadang suka kesel sama orang yang bilang kayak SKSD ya? SKSD maksud lo tuh ngomong kayak gitu apa kalau lo nggak SKSD lo nggak deket aja? Iya, lo gak bakal punya temen. Maaf. Lo gak bakal punya temen kalau nggak SKSD. Bener sih. Harus ada keberanian untuk mendekati seseorang untuk pertemanan. Begitu guys, bukan SKSD. SKSD itu nggak ada. Ya, Sok nasa berarti- deket tapi apaan banget tuh kalian- bahasa. Tapi kalian berarti tipe yang kayak gimana? Tipe yang kalau temenan harus dideketin atau kalian yang ngedeketin? Gue Nasa dulu. bisa dua-duanya sih, ngedeketin bisa, Dan dideketin. dideketin bisa. Kalau gue dekat. Enggak. Iya sama Lo- kayak Nasa tadi dua Sama kan? cuman. Tuh kan. Tapi lebih ke gue nggak Dideketin? deketin. Enggak, Bukan. gue nggak deketin. Oh iya. Kadang-kadang kayak kalau misalnya gue lihat orangnya agak pendiam nih, gue berusaha ngedeketin gitu loh. Kalau gue tipe orang yang ngedeketin. Hmm. Karena gue nggak bisa dideketin. Ya, kalian tau lah NB lah. Enggak, karena Bacotnya gue gede banget anjir. Bukan, gue juga merasa risih kalau misalnya gue ngelihat ada orang yang kelihatan banget pengen temenan sama gue, IGR banget. Cuma maksudnya ada loh orang yang kayak Siapa pengen- gue? Oh dibilangin jangan sebut merek, masih aja gestarnya nih mancing-mancing Kan emang. ada orang yang tipenya tuh kayak kelihatan banget kayak pengen kelihatan berteman sama gue. Dan gue kalau misalnya udah melihat kayak gitu dan dia kayak ngedeketin gue banget, gue bakal risih. Gue bakal lo tahu kan? Tahu banget. Gue tuh Wah, gue nggak tahu demi gue Allah. pasti cerita ke teman-teman gue kayak yang, gue agak gak nyaman deh sama dia. Kalau misalnya mau temenan gak apa-apa, cuma maksudnya jangan terlalu yang kayak ngedeketin gue banget. Gue Kok jatuhnya kayaknya gue kayak- tahu deh. Oh gue tahu ternyata. Makin kesini ternyata makin tahu. Maaf ya. Terus menurut lo deh tanya, lo nanya deh. Enggak. Menurut lo, kenapa bisa ada toxic friendship itu? Ayo, kenapa Menurut bisa gue, ada? kenapa ada toxic friendship? Sebenarnya kalau dari diri gue sendiri sih, Kenapa? yang belakang kamera ketawa nih gue bisa nih. Kalau ada Mengapa? ketawa, Jadi kalau menurut gue sih toxic friendship itu bisa jadi gak ada alasannya. Maksudnya kayak kenapa ada toxic friendship Sini tuh masih lo. gak ada alasan karena ya tiba-tiba aja ya. iya tiba-tiba aja. Dan toxic friendship itu gue kan jadi muter-muter aja. Lanjut. Suka gini deh, sorry ya. Pokoknya kenapa bisa ada toxic friendship? Ya mungkin karena dari sikap seseorang itu, maksudnya kan kita Ada yang kan, bikin gak nyaman. uh-uh. Jadi kita Iya. Oh, kurang komunikasi kali ya. Pertama kurang enggak, jadi kayak kadang kan sikap seseorang kan kita nggak bisa ubah ya. Jadi mungkin kenapa bisa jadi toksik ya karena sikap seseorang itu. Si yang misalnya nih kayak NB punya perilaku gimana gitu, kayak egois atau segala macam, terus Nasta nggak terima padahal emang sikapnya dia aja kayak gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Nah, terus nih, kan lu udah tahu nih di egois, misalkan NB egois. Lo kasih tahu nih kayak lu tuh nggak boleh begini. Tapi kenapa galakan dia sih yang dikasih tahu tuh kadang punya banget gue kayak banget sumpah ya Allah galakan dia. Lo kesel gak sih kalau kayak gitu? Pasti, Maksudnya asli. mungkin kita kan gimana ya, kayak menghindari adanya ya toxic itu kan. Iya. Kayak Niatnya tuh buat menghindari itu, tapi dikasih tahu malah galakan dia ternyata. Iya, benar. Gila ya. oh, menurut lo kita perlu gak milih teman? Weh, ini jujur aja ini lo perlu banget. Maksudnya kayak bukan berarti kayak lo milih kayak lo mau sama yang cantik aja atau lo mau sama yang kaya aja atau gimana gitu. Cuman kan kalau misalnya lo salah pertemanan, Jadinya lo ya gak berusaha. bagus, gak bagus kayak ya. misalnya nih lo di circle pertemanan yang baik, otomatis lo bakal jadi baik juga. Iya, Iya, ke bawah, betul. ke bawah. Ke bawah. Tapi kalau misalnya lo ada di circle jelek, otomatis lo juga Bakal kayak tanpa jelek, disadarin iya, lo bener-bener. bakal jelek. Lo bakal mengarah ke sesuatu yang negatif. Betul Bener-bener banget. gitu. Asli sih. Terus nih, Apa? ada gak sih nih ada circle toxic terus tuh cara ngatasinnya gimana? Mungkin balik ke yang tadi sebelum ini. Balik yang tadi menurut Komunikasi gue- sih. Iya, nah itu komunikasi harus banget. Nah, Kayak diomongin baik-baik, diomongin baik-baik. bener-bener. Terus abis itu, aduh kan diomongin baik-baik. Kalau misalnya nggak bisa diomongin baik-baik, ya lo harus menerima sikap Iya. lo, Jangan- sikap orang lain itu. Jangan apa ya, jangan yang kayak kayak yang
misalnya gue ngomong ke lo, Nasta, gue kayaknya agak kurang nyaman sama sikap lo yang ini deh. Tapi lo nya malah kayak yang, hah? Apa sih? Enggak, orang gue gak kayak gini. Kalau menurut gue itu jangan. Karena kalau kayak gitu, otomatis ya teman-teman kalian jatuhnya jadi kayak males ngasih tahu kalian. Dan ujung-ujungnya Iya, benar-benar. nanti teman-teman kalian siapa tahu bikin grup lagi. Terus ujung-ujungnya kalian jadi kayak dikucilkan gitu kan. Ada sih yang kayak gitu, dikasih taunya apa ya, harus Secara baik-baik. secara baik-baik, jangan kayak frontal banget, jangan. Tapi kalau misalnya Guys, dikasih tahu secara sorry. baik-baik, dia kadang suka kayak gitu juga. Apa Gue tuh? sebenarnya punya pesan nih buat kalian. Oke. Kayak menurut gue sebenarnya kita nggak bisa keluar dari toxic itu. Jadi ya caranya itu kalau misalnya lo Meminimalisir. mau keluar dari toxic itu yang pertama lo omongin baik-baik. Kayak lo tuh kayak gini lo orangnya gini gini. Harus baik-baik ya guys. Dan kalau misalnya dia nggak bisa nerima, ya udah lo tinggalin. Tapi juga kalau misalnya emang dia bener-bener sahabat lo nih, lo berusaha nerima gitu lo kan, maksudnya kayak lo temenan udah lama, pasti kan lo udah tahu dong sikap dia kayak gimana Seluk-beluknya, sikap iya, dia. benar banget ya. Jadi kayak menurut gue ya Jangan kalau itu egois. terima aja. Enggak, lo jangan egois. Kalau lo egois lo nggak bakal diterima di kalangan. Iya benar. Maksud Itu gue juga lo sih. egois gak apa-apa, tapi jangan egois banget lah. Harus ya kan? memikirkan orang lain juga gitu. Tapi lo pernah gak keluar dari circle toxic Toxic. itu? karena seperti yang di Soalnya awal gue gak pernah menemukan teman yang toksik, jadi kayak Biasa gua- aja ya. ya biasa aja gitu. Kalau lo gimana? Lo pernah keluar dari circle itu? Pernah. Jadi caranya ya udah, gue kayak kontekan sih, awalnya pasti kontekan terus sih. Tapi lama-lama Tinggal. ya karena sadar di toxic, jadi jarak lama-lama hilang udah Bener, hilang. bener. Kan Cara terbaik. Iya benar. Apa yang lo rasain pas lo udah keluar dari circle itu? Jujur lega sih, sumpah lega. Tapi rasanya plong nggak? Plong, tapi ada sedihnya juga karena biasanya Iya, kita benar. sama dia, terus Jadi tiba-tiba tiba-tiba hilang, ada hilang. hilangnya. Bener. Walaupun lo memisahkan diri sama kita pasti ada rasanya kayak kehilangan mungkin Iya. sedikit. Tapi kalau sikap lo lama-lama kayak kok makin kesini makinnya balik, Gak bisa diterima. itu jatuhnya kayak alhamdulillah Banget. akhirnya nih gitu. Lega rasanya tuh. Tapi lo bener-bener nggak pernah berada di Gak situ. pernah, beneran. Keren lo. Berarti circle lo yang SMA sekarang gimana? Wah baik-baik banget guys, jujur kayak saking deketnya ya. Ini kayak semua tuh udah gue jadiin keluarga gitu. Oh, gue keluarga lo. Iya dong. Ya ampun, kapan kita ini makan-makan? Ayo kapan? Udah. Udah, skip. Ya. Nih dilihat-lihat tadi Reza Udah ngasih time kayak kayaknya tuh setiap menit closingnya lagi. tuh gitu tahu jelek banget kayak Lu ngeblank aja. Lu kenapa kayak gitu sih? ya udahlah kita Ya udah, tutup kita aja kali. tutup. Makasih ya Uti Ih sama-sama. udah mau diundang. Ya maaf ya semuanya kalau gue Padahal ini tuh muter-muter nih. Kita gue ngomong ke Uti, Ti, hari ini lo jadi gestarnya ya. Itu hari ini gue ngomong ya kalau. Dadakan. Panik cuy, panik ya Allah. Cuma nggak apa-apa lo cukup bagus ya. Terima kasih. Bagus. Oke, Sama. akhirnya kita Closing, sudah mencapai di penghujung acara, demi Allah di KFC. Ya udah, jadi kita tutup aja nih ya. Thank you semuanya yang udah mau nonton Iya. podcast kita bertiga buat Dadah. episode kali ini. Dadah. See you next time. Dadah.